Sobat Donghua, Tara Tatara, Mahapat, barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign Season 5. Subscribe dan like-nya ya. Yuk, langsung saja kita gasken. Hidup adalah milik setiap orang hanya sekali, jadi hidup ini sangat berharga. Setiap kehidupan harus dihormati, dan tidak harus dikorbankan dan ditinggalkan tanpa ampun. Manusia adalah makhluk yang lebih tinggi, karena ketika menghadapi bahaya, mereka lebih suka mengorbankan puluhan juta orang dan menyelamatkan satu atau dua orang. Ini adalah sifat manusia. Ternak, karena mereka adalah makhluk yang lebih rendah, karena ketika mereka menghadapi serigala, harimau dan macan tutul, mereka akan memilih untuk berkorban sedikit, sambil mempertahankan mayoritas, yang merupakan sifat binatang itu. Teori kemenangan bukan tidak ilmiah, tetapi juga punah. Melangkah menjauh dari arena Jiuk Xiao, ditemani oleh Bai Bing, Chu Xingyun tiba di luar menara Tongtian. Berdiri di pintu, Chu Xingyun menoleh dan berkata kepada Bai Bing. Pergi dan panggil mereka semua. Aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepada mereka. Mengangguk kepalanya, Bai Bing memasuki menara Tongtian tanpa omong kosong. Pada saat yang sama, di ruang tim menara Tongtian, Guman, Jun Wuyu, Huan Yu Yue, Yu Zai, Ye Ling, dan 5 orang duduk di sana dengan putus asa. Di seberang mereka, Sui Liuxiang, Bu Fan berdiri di sana, dengan sengaja menjelaskan beberapa kata, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Meskipun sangat tidak mau, kesenjangan dalam kekuatan keras ada di sana. Ada 2 prajurit tipe kontrol yang kuat di tim yang panjang, dan 2 orang ini ada di dalamnya. Guman bahkan tidak ingin bertarung dengan bebas, tetapi ia memiliki kemampuan untuk dikendalikan. Meskipun masih ada 2 pertandingan untuk dimainkan, semua orang tahu bahwa di final dunia ini, mereka kalah. Melihat depresi beberapa orang, Sui Liuxiang ingin menginspirasi. Ketukan tajam di pintu terdengar, dan Bai Bing mendorong membuka pintu ruang tunggu dan berjalan masuk. Melihat sekeliling selama seminggu, Bai Bing berkata, "Ikut aku, bos ingin melihatmu." Mendengar kata-kata Bai Bing, orang-orang Guman tidak berani mengabaikan dan segera berdiri dan berjalan keluar dari pintu. Kerumunan cepat pergi, dan hanya 1 orang yang tersisa di ruang tim, Sui Liuxiang. Dengan senyum pahit di wajahnya, Sui Liuxiang tahu bahwa meskipun dia adalah kapten, Chu Xingyun tidak punya pekerjaan. Tapi dalam pikiran semua orang, meskipun Chu Xingyun bukan kapten, dia adalah bos mereka. Kapten belum tentu seumur hidup. Jika Anda bahagia, Anda bisa tetap di tim. Jika Anda tidak bahagia, Anda bisa pergi segera setelah kontrak berakhir. Tetapi harus seumur hidup disebut bos, maka kehidupan ini akan selalu menjadi bos. Tidak mungkin untuk mengatakan tidak iri, bahkan jika orang itu adalah Chu Xingyun, Sui Liuxiang akan merasa tidak nyaman. Ini membuatnya sadar bahwa tim ini, bagaimanapun, sebenarnya milik Chu Xingyun. Meskipun Sui Liuxiang juga tahu bahwa dia tidak boleh cemburu pada Chu Xingyun, dan Chu Xingyun telah berusaha menghindarinya, jarang datang ke tim. Namun meski begitu, posisinya di benak para pemain belum terguncang sama sekali. Dalam benak para pemain ini, tim hanyalah tempat bagi mereka untuk belajar dan bekerja, tetapi Chu Xingyun adalah kerabat mereka. Meskipun itu adalah satu dengan Chu Xingyun, di bawah pengaruh Ye Xuesang, keinginan Sui Liuxiang untuk mengendalikannya juga membengkak tak terkendali. Dia tidak ingin orang-orang di sekitarnya tidak berpusat pada dirinya, tetapi juga dipengaruhi oleh orang lain, bahkan jika orang itu adalah Chu Xingyun, sama sekali tidak. Sui Liuxiang ingin mencoba kemampuannya untuk melihat sejauh mana dia bisa melangkah, tetapi saat ini, bahkan jika dia telah mencapai kesuksesan, itu tidak semua kreditnya. Curiga, Sui Liuxiang juga berdiri dan dengan cepat mengikuti. Di luar menara langit. Di bawah bimbingan Guman, sekelompok orang berjalan cepat ke Chu Xingyun. Melihat Guman dengan serius, Chu Xingyun berkata, "Kita harus memenangkan final ini." Di hadapan kata-kata Chu Xingyun, Guman tidak bisa menahan senyum pahit, siapa yang tidak ingin menang. Masalahnya adalah itu tidak bisa dikalahkan, kesenjangan kekuatan ada di sana. Berjalan ke Chu Xingyun, Sui Liuxiang dengan lembut memegang lengan Chu Xingyun dan berkata dengan lembut. Saudara Yun, kekuatan tim Changtian terlalu kuat, terutama kapten mereka Sima Changtian belum manusia dapat memaksakan kekuatan penuhnya.
Setelah jeda, Sui Liuxiang melanjutkan, bersabarlah 1 tahun lagi. Pada saat ini tahun depan aku harus membuat Sima Changtian terlihat baik. Mendengar kata-kata Sui Liuxiang, Guman tertegun beberapa saat, lalu segera menunduk karena malu. Menepuk tangan batu giok Sui Liuxiang dengan lembut, Chu Xingyun berkata. Tugas untuk tahun depan akan diberikan kepadamu, tapi tahun ini. Tugas mengalahkan tim Changtian hanya bisa dilakukan oleh mereka. Tapi, Alis mengerutkan kening pada Chu Xingyun, Sui Liuxiang tidak mengerti mengapa Chu Xingyun harus bersikeras mengalahkan Changtian tahun ini. Ini hanyalah tugas yang mustahil. Menatap secara mendalam pada Sui Liuxiang, Chu Xingyun berkata. Siang-siang, kita bisa kalah, tapi kita tidak bisa kalah di tangan tim Changtian, jika tidak itu akan memalukan bagi kita. Kata-kata Chu Xingyun membuat mata semua orang melebar dan wajahnya bingung. Siapa yang tidak dikalahkan? Mengapa kalah memalukan bagi Changtian? Di bawah perhatian semua orang, Chu Xingyun dengan serius mengatakan. Tim Changtian memang sangat kuat, tetapi dengan kemanusiaan mereka yang punah, yang tidak berbeda dari binatang buas, bagaimana kita bisa mentolerir kegagalan? Panggil. Mengingat taktik tim Changtian, semua orang merasa Han mau berdiri terbalik, mereka terlalu tenang dan hampir berdarah dingin. Untuk meningkatkan bahkan sedikit tingkat kemenangan, mereka akan meninggalkan teman mereka tanpa ragu-ragu. Pikirkan situasinya, tidak ada orang yang hadir ingin bergabung dengan tim itu. Tidak ada yang berharap bahwa suatu hari ia akan ditinggalkan semurah mungkin. Sambil menggelengkan kepala, Sui Liuxiang berkata. Saya juga tahu bahwa sangat memalukan jika kalah dari taktik umum binatang buas itu, tetapi kekuatan tim yang panjang di sana, dan dengan begitu disiplin, kita tidak bisa mengalahkan mereka sekarang. Menghadapi Sui Liuxiang, Chu Xingyun berkata dengan takjub. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa taktik tim Changtian sangat kuat? Terlalu tak terkalahkan. Melihat Chu Xingyun ragu-ragu, tim mekanik berdarah dingin seperti itu, semua orang begitu kuat, bukankah itu kuat? Apakah mudah diatasi? Dengan marah bertepuk tangan, wajah Chu Xingyun sedih, jika dia bisa memasuki Menara Tongtian, betapa tim yang panjang hanya sedikit artinya. Tapi masalahnya sekarang adalah dia tidak bisa masuk. Melihat penampilan Chu Xingyun yang kesal, semua orang bingung dan tidak tahu apa yang membuatnya kesal. Di antara keraguan semua orang, Bai Bing mengerutkan bibirnya dan berkata, kalau tidak, aku akan mencobanya. Hah? Mendengar kata-kata Bai Bing, Chu Xingyun memalingkan kepalanya dengan keras dan menatap Bai Bing. Mungkinkah dikatakan, dia bisa mengerti arti Chu Xingyun? Untuk sementara waktu, mata semua orang terfokus pada Bai Bing. Menghadapi mata semua orang yang ragu, Bai Bing mengumpulkan rambutnya di depan dahinya, dan kemudian berkata. Para prajurit itu tidak kekal, airnya tidak kekal, mereka saling kenal, dan mereka memenangkan 100 pertempuran. Mendengar kata-kata Bai Bing, semua orang kecuali Chu Xingyun semakin bingung. Apa yang dia bicarakan? Satu-satunya pengecualian adalah Chu Xingyun, tidak seperti orang lain, kedua alisnya menyebar, dan sedikit lengkungan terangkat di sudut mulutnya. Bisakah kamu melihatnya? Chu Xingyun dengan ragu berkata. Mengangguk kepalanya, Bai Bing berkata datar. Ini sebenarnya sangat sederhana, bukan? Mereka ditakdirkan untuk hanya memiliki satu pilihan. Chu Xingyun menamparkan dengan keras, Chu Xingyun berkata dengan datar. Ya, Yeling dan Yu Zai turun, Bu Fan He Bai Bing bergabung dengan Kementerian Surga. Dalam pertempuran ini, aku hanya perlu menang. Apa? Untuk keputusan Chu Xingyun, semua orang berseru. Bai Bing memiliki kekuatan tempur 0, dan Bu Fan memiliki kekuatan tempur hampir 0. Daya tembak Yu Zai lebih dari 10 kali lipat dari keduanya. Kemampuan penyembuhan Yeling tidak sebanding dengan kontribusi rata-rata orang kepada tim. Namun, Chu Xingyun sebenarnya mengambil Yu Zai dan Yeling dan menggantikan Bu Fan dan Bai Bing, yang tidak memiliki kekuatan bertarung dan tidak bisa dicampur dengan daftar tanah. Jenis permainan apa yang merepotkan ini? Menghadapi mata semua orang yang ragu, Bai Bing, yang selalu bersikap dingin dan tidak suka berkomunikasi dengan orang lain, memiliki penjelasan yang malas. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Chu Xingyun berkata. Ada beberapa alasan mengapa kita harus menang. Pertama-tama, tim Liu Yun tidak bisa kalah dari tim yang tidak manusiawi seperti binatang buas ini.
Kedua, kita harus menghentikan utilitarian semacam ini, untuk meningkatkan bahkan sedikit tingkat kemenangan, kita akan secara acak membuang kehidupan teman-teman kita. Metode seperti itu tentu saja dapat membunuh kuartet di atas ring, tetapi jika berada di medan perang, dari mana manusia dapat datang dari begitu banyak elit, biarkan mereka menyerah sesuka hati. Sekali lagi, yang begitu sederhana dan brutal, sangat biadab, seperti binatang buas tanpa perbedaan antara binatang buas dan binatang buas, kita benar-benar tidak mampu kehilangan, jika tidak, apakah kita bahkan lebih buruk daripada binatang buas? Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, semua orang sedikit memerah, tapi dari apa yang dikatakan Chu Xingyun, dia tampaknya sangat meremehkan taktik semacam ini, dan bahkan membenci. Dalam keraguan, Chu Xingyun melanjutkan. Pada akhirnya, taktik mereka terlalu kaku. Bai Bing sudah mengatakan dengan sangat jelas, tidakkah kamu mengerti? Melihat 01 sama lain, kecuali Bai Bing, tidak ada yang benar-benar bisa mengerti arti Chu Xingyun. Tak berdaya menepuk dahinya, Chu Xingyun merasa bahwa rekan satu tim ini sedikit aneh, mengapa hal sederhana seperti itu tidak bisa dipecahkan. Bai Bing telah membuat segalanya jelas. Strategi dan taktik yang benar-benar cerdas adalah tentang ketidakkekalan dan ketidakkekalan. Namun, tim lama telah terjebak taktik dan pasti akan mengeksekusi sesuai dengan solusi optimal. Jika Anda menyerah 2 orang dan Anda bisa menang 100%, mereka pasti akan memilih untuk menyerah 2 orang. Jika mereka lurus, mereka tidak akan berkeliling radian. Karena Anda tahu persis apa yang akan dilakukan pihak lain, dan bahkan tahu kapan dan bagaimana melakukannya, bagaimana hal itu dapat dengan mudah hilang. Ketika tim dihitung, bagaimana mereka bisa menang? Meskipun kekuatan keseluruhan dari tim Liu Yun Tianbu tidak tinggi, ia tidak kekurangan kekuatan tempur kelas atas. Selama operasi direncanakan dengan baik, kemenangan bukanlah tidak mungkin. Melihat Chu Xingyun dengan ragu, Sui Liu Xiang berkata, maksudmu, dapatkah kamu menghitung tindakan satu sama lain dan mengetahui pikiran dan perkembangan mereka setiap saat? Mengangguk datar, Chu Xingyun berkata, tentu saja, ini tidak sulit. Saya tidak mengirim Bufan untuk masuk. Dengan investigasinya, dikombinasikan dengan beberapa bujukan, setiap gerakan pihak lain secara alami terkendali. Bagaimana itu bisa terjadi? Mendengar Chu Xingyun, tidak ada yang bisa percaya. Medan perang surgawi sangat besar, dan lebih dari 10 kali lebih besar dari medan perang daftar tanah. Mustahil untuk ingin mengetahui posisi dan dinamika pihak lain kapan saja. Melihat semua orang mempertanyakan Chu Xingyun, Bai Bing tidak bisa menahan cibiran. Kecerdasan orang-orang ini masih terlalu rendah. Hanya Chu Xingyun yang bisa mengikuti pemikirannya, dan yang lain tidak. Namun, mantan Chu Xingyun tampaknya tidak begitu kuat, meskipun pintar, tetapi juga termasuk orang pintar fana. Tapi hari ini, kinerja Chu Xingyun mengejutkan Bai Bing, kecerdasannya tampaknya telah mengalami mutasi kualitatif, tidak lebih rendah dari dirinya sendiri. Melihat sekeliling selama seminggu, Bai Bing berkata, saya juga berpikir bahwa jika taktik lawan begitu kaku, terlalu memalukan untuk kalah. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, ya, kita tidak sebaik orang, tetapi jika Iki ditekan, itu akan terlalu memalukan. Mengangguk setuju, Bai Bing menatap Chu Xingyun dan berkata, satu-satunya hal yang tidak dapat diselesaikan adalah Sima Changtian. Kekuatannya terlalu kuat. Sebagai orang pertama dari Akademi Jiuxiao, tidak begitu baik untuk ditangani. Sima Changtian. Mendengar nama itu, Gu mengangkat kepalanya dengan ganas, dan matanya bersinar tajam. Melambaikan tangannya, Chu Xingyun berkata, saya akan menyelesaikan masalah Sima Changtian. Anda kembali ke ruang tim untuk membuat pengaturan yang baik. Gu Men dan saya punya sesuatu untuk dikatakan. Meskipun saya tidak tahu apa yang akan dibicarakan Chu Xingyun dengan Gu Men, Bai Bing mengangguk dengan gembira, dan memasuki menara Tongtian dengan semua orang, dan mulai mendiskusikan cara bermain dan bekerja sama dalam permainan berikutnya. Duduk berdampingan dengan Gu Man di tangga di depan menara Tongtian, Chu Xingyun berkata, tahun depan, siang-siang akan memasuki Tianbu. Juara tahun depan, kami pasti akan santai. Mengangguk dengan kagum, Gu Men menghela nafas. Ya, talenta darah kapten terlalu kuat. Bahkan jika dia sekuat Sima Changtian, dia jelas bukan lawan kapten. Tiba-tiba matanya menyipit, Chu Xingyun berkata dengan berat. Gu Men, apakah Anda sudah memikirkannya?
Mengapa Anda memiliki gelar itu tahun depan? Apa, kamu? Di hadapan kata-kata kasar Chu Xingyun, Gu Men membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ya, tahun depan. Sui Liuxiang akan membawa catatan tak terkalahkan dari grup darat ke grup Sky. Tanpa diduga, dia masih tidak akan kalah tahun depan dan masih akan memenangkan kejuaraan. Meskipun kata-kata Chu Xingyun sangat tidak menyenangkan, tapi dia sangat tajam sehingga dia memenangkan kejuaraan tahun depan. Apa yang dia lakukan dengannya? Melihat Guman, Chu Xingyun berkata, "Saya pikir, bahkan jika Anda tidak bermain tahun depan, biarkan nenek Anda menggantikan Anda, dia bisa mengikuti siang-siang dan memenangkan kejuaraan bersama Kan." Berderit. Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, Gu Men meremas tinjunya dengan erat. Meskipun kata-kata Chu Xingyun terdengar sangat tidak menyenangkan, Gu Men tahu bahwa niat asli Chu Xingyun bukanlah untuk membuatnya malu. Bahkan jika Chu Xingyun tidak mengatakannya, semua orang akan mengatakannya di masa depan. Melihat orang tua dengan wajah yang terdistorsi, Chu Xingyun berkata, "Saya tahu bahwa pikiran Anda sangat berat, dan Anda banyak berpikir. Anda harus selalu menjaga tubuh emas yang tidak terkalahkan sebagai kartu hall terakhir, dan Anda tidak akan mudah terekspos." Berdiri perlahan, suara Chu Xingyun berangsur-angsur bertambah keras. Namun, pria pemberani sejati tidak takut, mereka tidak membutuhkan kartu hall, dan tidak peduli apapun musuhnya, mereka memiliki kepercayaan diri yang mutlak untuk menang. Mengangkat kepalanya dengan kosong, Gu Men memandang Chu Xingyun dengan ketidakpastian. Namun, sejak zaman kuno, semua buku mengatakan bahwa Anda tidak pernah bisa membiarkan lawan Anda melihat kartu hall Anda. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Sebagai orang bijak, kamu benar-benar membutuhkan kartu hall, tapi Gu Men, apakah kamu yakin kamu orang yang bijak?" Dengan sedikit pemikiran, Gu Man memutuskan bahwa dia jelas bukan orang yang bijak, meskipun dia tidak bodoh, dia juga terisolasi dari kepintaran. Berdiri dengan hikmat, Gu Men berkata dengan datar, "Tidak, aku bukan orang yang bijak. Aku sama sekali tidak pintar. Aku selalu menjadi seorang pejuang pemberani." Ya, para prajurit tidak takut. Sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Chu Xingyun berkata, "Tapi apakah Anda pernah mendengar tentang prajurit yang tak kenal takut? Apakah Anda perlu menyimpan kartu untuk diri sendiri?" Di hadapan Chu Xingyun, Gu Men tidak bisa tidak malu dan tersipu, ya. Yang pemberani hanya membutuhkan pisau baja dan pemberani. Dengan napas panjang, Chu Xingyun bergumam, "Memang, tanpa menyimpan kartu terbawah, mudah dilihat dengan jelas dan lebih berbahaya. Tapi Guman, apakah Anda ingin menjadi pengecut seumur hidup, atau menjadi pahlawan, bahkan jika hanya beberapa hari?" Mengunyah. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Gu Men meremas tinjunya dengan erat, dan di matanya, roh jagoan berkobar membakar. Cahaya putih menyala, dan tim Changtian dan tim Liu Yun memasuki medan perang Tongtian pada saat yang sama. Melihat medan perang besar, meskipun ini baru pertama kali masuk, tapi Bai Bing tidak merasakan hal yang aneh. Meskipun dia belum datang sendiri, Bai Bing telah menonton setidaknya 100 pertandingan di aula di luar, mengetahui semuanya di sini. Melihat sekeliling selama seminggu, Bai Bing dengan cepat mengeluarkan serangkaian perintah. Pertama-tama, Bu Fan segera berangkat dan pergi untuk menyelidiki pergerakan tim Changtian. Kedua, Gu Man bertindak untuk pertama kalinya dan bergegas ke lokasi yang telah ditentukan. Setelah menerima pesanan, Gu Man melompat keluar untuk pertama kalinya, dan bergegas ke tempat yang telah ditentukan pada kecepatan tercepat. Segera setelah pertandingan dimulai, kedua belah pihak muncul di kedua ujung medan perang, sehingga pada titik waktu ini, gerakan kedua pihak tidak dapat diamati satu sama lain. Selanjutnya, Jun Wuyu memasuki hutan dan memburu monster sambil perlahan maju ke posisi lawan. Adapun Huanong Yue, itu akan memasuki keadaan penyembunyian untuk pertama kalinya, mengikuti Jun Wuyu sekitar, dan melindungi secara rahasia. Pada akhirnya, hanya Bai Bing yang tersisa, tetapi sosoknya secara bertahap menipis, dan dalam beberapa napas, dia benar-benar menghilang ke udara. Roh bela diri Bai Bing adalah tikus putih dengan sifat ringan, yang cepat dan fleksibel, dan bakat bela dirinya adalah pelarian ringan. Teknologi pelarian cahaya dapat mendistorsi cahaya untuk mencapai efek siluman. Untuk sesaat, seluruh tim Liu Yun hanya memiliki 3 orang di permukaan, yaitu Gu Man, Jun Wuyu, dan Bu Fan.
baik Huanong Yue dan Bai Bing telah memasuki kondisi tersembunyi. Jika mereka tidak mengambil inisiatif, pihak lain tidak akan dapat menemukannya. Namun pada kenyataannya, ini bukan permainan petak umpet, melainkan permainan kompetitif. Tim Changtian tidak perlu menemukan mereka, selama mereka menghancurkan batu jiwa lawan, mereka juga bisa memenangkan permainan. Di sisi lain, Bufan berubah menjadi malam bulan Swift, terbang seperti angin, terbang dari kemah di sisi ini menuju kemah di sisi yang berlawanan. Kelima anggota tim Changtian baru saja berjalan keluar dari kamp, dan tidak jauh setelah itu, Bufan sudah mencapai hutan di luar kamp lainnya. Dengan diam-diam mengintai. Dengan pengalaman investigasi bertahun-tahun, bahkan jika ada Kaisar Wu yang berseberangan, dia masih ingin menemukannya dengan mudah. Diam-diam tidak aktif di sana, Bufan menunggu diam-diam, menunggu Bai Bing mengirim sinyal. Tim Changtian sangat percaya diri, mereka berjalan sampai ke kamp yang berseberangan, dua pejuang cepat berpisah ke kiri dan ke kanan dan menjelajah ke depan, sementara Sima Changtian dan dua rekan lainnya langsung menekan perkemahan besar di seberang. Akhirnya, ketika ketiganya dari Sima Changtian tiba di pusat medan perang, mereka melihat orang barbar kuno berdiri dengan bangga dengan pundak mereka menghadap pedang. Pada saat yang sama, pencari jejak kiri dan kanan dari tim Changtian juga telah menemukan Jun Wuyu, dan dengan cepat mengepung mereka. Segala sesuatu yang terjadi di lapangan hampir tidak dapat dibedakan dari yang terakhir, pertempuran ini tampaknya mudah dimenangkan. Melihat Sima Changtian mendekat, mata Gumen tampak mencolok. Berubah menjadi guman tua. Pada saat ini, dia pasti akan bergegas dengan pedang besar, terlepas dari apa yang dia tidak bisa bertarung, pertarungan pertama dan bicara. Tapi kali ini, dia harus mematuhi pengaturan Bai Bing. Anda masih harus berjuang, tetapi Anda tidak bisa mati keras, Anda hanya harus melibatkan mereka. Artinya, mereka tidak dapat dikalahkan dengan cepat, atau mereka tidak dapat diizinkan untuk menerobos. Jika tidak, begitu mereka diizinkan untuk bergegas ke kamp, batu jiwa tidak akan dijamin. Di sisi lain, Jun Wuyu dan Huanong Yue juga sama, mereka harus terjerat satu sama lain, yaitu, mereka tidak bisa dibunuh, mereka juga tidak bisa membiarkan orang lain pergi untuk menyerang batu jiwa. Untuk sementara waktu, dua medan perang memasuki kondisi konfrontasi pada saat yang sama. Namun, keadaan ini tidak berlangsung terlalu lama, jadi pada saat ini, Bufan akhirnya menerima perintah Bai Bing dan mulai menyerang batu jiwa dari tim hari yang panjang dengan semua kekuatannya. Dibandingkan dengan batu jiwa dari daftar bumi, batu jiwa dari daftar langit tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dan tidak dapat dengan mudah dihancurkan. Bufan tidak terlalu destruktif, dan hanya satu orang yang menyerang, jadi waktu tercepat adalah 1 menit. Karena jiwa kontestan disematkan di batu jiwa, begitu batu jiwa diserang, goncangan jiwa dapat dirasakan untuk pertama kalinya. Merasa bahwa batu jiwa diserang, tim yang lama tiba-tiba memasuki sebuah pilihan. Pelanggaran. Masih defensif. Jika itu adalah serangan, maka konsentrasikan senjata itu, cepat kalahkan Guman dan Jun Wuyu, lalu kembali. Jika itu adalah pertahanan, alih-alih berkelahi dengan Guman dan Jun Wuyu, ia memilih untuk langsung berbalik untuk menyelamatkan. Dalam kasus di mana kekuasaan memiliki keunggulan absolut, tidak ada keraguan bahwa pengembalian adalah yang paling aman. Setelah memastikan keamanan Soulstone, tidak peduli bagaimana Anda bertarung, tim Liu Yun tidak bisa menjadi lawan dari tim yang panjang. Oleh karena itu, dengan sedikit ragu, 5 anggota tim Changtian berbalik dan pergi, kembali ke pertahanan dengan kecepatan penuh. Namun, Guman dan Jun Wuyu bukan kantong anggur, mereka juga tidak datang dan pergi. Meskipun tidak mungkin untuk tetap semua, tidak ada keraguan bahwa tidak ada masalah dalam menjaga satu orang. Gumen menabrak seorang barbar dan langsung mendekati lawan. Pedang di tangannya terputus, meninggalkan lawan sendirian. Dan Jun Wuyu tidak cepat. Seni bela diri rakunnya dikenal karena kecepatan dan fleksibilitasnya. Meskipun tingkat mematikannya mungkin tidak tinggi, siapa yang bisa melarikan diri 1 lawan 1? Bahkan jika pihak lain fleksibel seperti tikus, sulit untuk menghindari cakar kucing rakun, dan faktanya pihak lain jelas tidak begitu cepat dan bahkan kurang fleksibel. Jun Wuyu meninggalkan 1, Guman juga meninggalkan 1, dan 3 orang yang tersisa kembali ke Soul Guard dengan kecepatan penuh. Bufan menerima instruksi Bai Bing lagi, menghentikan serangan di batu jiwa,
dan pada saat pertama Wuling melarikan diri dari kam lawan dengan kecepatan penuh, menemukan sudut terpencil, dan bersembunyi lagi. Sama seperti Sima Changtian dan ketiga pria itu berbalik ke kam, Huanyu menemukan kesempatan untuk keluar, dan dengan Jun Wuyu, secara instan membunuh jenderal lainnya. Setelah itu, keduanya tidak tinggal, dan mereka mendorong ke tengah secara langsung. Setelah bertemu Guman, mereka 3 lawan 1. Meskipun pihak lain kuat, masih sulit untuk mendukung. Setelah lawan kehilangan 2 orang, Bai Bing segera mengeluarkan perintah ketiga. Selain Bu Fan, semua staf kembali ke kam untuk bertahan. Setelah menerima pesanan, Guman, Jun Wuyu, Hua Nongyue, ketiganya berbalik secara langsung, berbalik ke kam, dan menjaga batu jiwa. Dalam menghadapi situasi ini, Sima Changtian bodoh. Jika ia terus berlarut-larut sampai akhir pertandingan, maka lawan akan memenangkan permainan dengan keunggulan nomor 5-3. Jika Anda ingin pergi ke 1 orang, Anda akan mati, tetapi jika 2 orang, Anda dapat mengganti 1 atau 2 orang lainnya, tetapi pada akhir permainan, pihak lain masih akan menang dengan sejumlah besar orang. Jika ketiganya pergi, langkah itu akan keluar lagi untuk menghancurkan Soulstone. Saya khawatir Soulstone mereka akan hancur sebelum mereka mencapai perkemahan di seberang. Itu dihitung. Berdiri pahit di samping batu jiwa, Sima Changtian akhirnya menyadari bahwa mereka diperhitungkan. Jelas memiliki keunggulan absolut, tetapi pertempuran telah menjadi seperti ini, yang benar-benar terlalu menyedihkan. Tim Changtian, dengan para master dari 5 Nirvana dan Nine Heavens, secara logis, tidak bisa kalah. Namun di sisi lain dari tim Liu Yun, langkah di ranah Yin dan Yang telah menjadi kunci untuk memenangkan permainan. Meskipun kekuatannya tidak kuat, Anda bahkan dapat membunuh dalam hitungan detik, tetapi karakteristik Bu Fan adalah bahwa ia terlalu cepat. Jika Anda mengabaikannya, ia akan membongkar batu jiwa. Anda tidak dapat menyusulnya. Dapat dikatakan bahwa penampilan Bu Fan secara langsung mematahkan rutinitas tak terkalahkan dari tim yang panjang. Yang paling menakutkan adalah bahwa sampai sekarang, gadis mungil dengan kulit putih belum muncul. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan.